Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirano Rafizah. Saya dari kelas 10 Gaharu. Di video ini, saya akan menyampaikan resume tentang anggrek hitam dan orangutan serta jurnalnya. Simak video berikut ini. Pertama-tama yang akan saya sampaikan adalah resume flora, yaitu anggrek hitam. Anggrek hitam adalah salah satu flora endemik paling langka yang dilindungi di Indonesia, khususnya berasal dari Pulau Kalimantan. Keunikan anggrek hitam ini terletak pada labellumnya yang berwarna hitam pekat dengan garis-garis hijau dan bulu halus, kontras dengan kelopak bunga yang berwarna hijau terang. Keharuman bunganya yang khas sering tercium saat mekar, biasanya antara bulan Maret hingga Juni. Anggrek ini tidak hanya memukau secara visual, tetapi juga memiliki nilai ekonomis tinggi sebagai tanaman hias koleksi. Sayangnya, keberadaannya di alam terancam serius. Perambahan hutan, deforestasi, kebakaran hutan, dan pemburuan liar menjadi ancaman utama yang mengikis habitat alami anggrek hitam. Statusnya pun tercatat dalam Appendix 1 CITES dan merupakan flora yang dilindungi penuh oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Upaya konservasi terus digalakkan untuk menyelamatkan anggrek hitam dari kepunahan. Salah satu metode yang menjanjikan adalah mikropropagasi melalui temporary immersion system yang memungkinkan perbanyak bibit dalam jumlah besar secara in vitro. Di habitatnya aslinya, Anasi bisa menemukan anggrek hitam di beberapa konservasi seperti cagar alam, Kersi Luwai di Kalimantan Timur, dan Taman Anggrek Hitam Selimbau di Kabupaten Kapaus Hulu, Kalimantan Barat. Selain itu, beberapa kolektor dan petani juga turut serta dalam upaya pelestarian. Menariknya, di luar nilai estetikanya, anggrek hitam juga menyimpan potensi lain. Penelitian menunjukkan adanya kandungan antioksida yang berpotensi dimanfaatkan dalam industri kosmetik, misalnya seperti bahan dasar krim anti-aging atau pelembab. Meskipun anggrek hitam telah dilindungi secara umum, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Perdagangan ilegal menjadi ancaman serius, dengan banyak individu atau kelompok berupaya mengganti anggrek hitam ini dari habitat aslinya untuk dijual ke kolektor, baik di dalam maupun luar negeri. Penegak hukum yang lemah dan kesadaran masyarakat seringkali menjadi celah bagi praktik ilegal ini. Selain itu, fragmentasi akibat pembangunan jalan, pemukiman, dan perkebunan monokultur juga memecah populasi anggrek hitam menjadi kelompok kecil yang terisolasi. Ini mempersulit penyerbukan alami dan mengurangi keanekaragaman genetik, yang pada gilirannya membuat spesies ini lebih rentan terhadap penyakit dan perubahan lingkungan. Untuk mengatasi ancaman ini, upaya konservasi tidak hanya fokus pada perlindungan habitat, tetapi juga pada edukasi masyarakat. Program penyuluhan dan kampanye kesadaran publik sangat penting untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pelestarian anggrek hitam. Masyarakat lokal, khususnya yang tinggal di sekitar habitat anggrek hitam, didorong untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian flora ini. Yang kedua, saya akan membacakan jurnal ilmiah anggrek hitam yang berjudul Studi Pertumbuhan Bibit Anggrek Hitam pada Kondisi Cekaman Kekeringan Menggunakan PEG, yang diunggah oleh Universitas Malikus Saleh. Populasi anggrek hitam kian menurun setiap tahunnya yang disebabkan oleh fenomena alam maupun aktivitas manusia yang merambah hutan dan kegiatan eksploitasi anggrek secara besar-besaran. Pelestarian dan budidaya tanaman anggrek hitam di luar habitat aslinya mengalami kendala karena pemeriksaan kekeringan habitat akibat ketersediaan udara yang tidak mencukupi. Anggrek hitam memerlukan kondisi lingkungan dengan kelembapan yang cukup tinggi untuk pertumbuhan yang optimal. Salah satu senyawa kimia yang umumnya digunakan untuk membantu melihat pengaruh pemeriksaan kekeringan pada tanaman adalah PEG.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi PEG yang dapat ditolerir oleh anggrek hitam pada fase pembibitan yang diaplikasi pada berbagai konsentrasi sebagai simulasi cekaman kekeringan. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak kelompok. Kelompok adalah jumlah daun, yaitu konsentrasi PEG dengan 5 taraf perlakuan. Setiap perlakuan diulang sebanyak 5 kali dan setiap unit percobaan terdiri dari 4 sampel tanaman sehingga jumlah keseluruhan unit percobaan adalah 100. Adapun konsentrasi PEG yang diberikan adalah P0 0%, P1 5%, P2 10%, P3 15%, P4 20%. Variabel yang diamati dalam penelitian ini yaitu presentase jumlah bibit hidup, presentase pengurangan jumlah daun, pertambahan panjang akar, pertambahan tinggi tanaman, dan warna daun akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bibit anggrek hitam tidak tahan terhadap pemeriksaan kekeringan melalui pengujian dengan PEG mulai dari konsentrasi 5% hingga 20%. Berikutnya yang ketiga yaitu saya akan membacakan resum fauna yaitu orangutan endemik Kalimantan Timur. Kalimantan Timur adalah salah satu wilayah penting bagi keberlangsungan orangutan. Spesies orangutan yang endemik di Kalimantan adalah orangutan Kalimantan. Orangutan merupakan primata arboreal terbesar di dunia dan memiliki peran krusial sebagai petani hutan yang membantu penyebaran biji dan menjaga kesehatan ekosistem hutan hujan tropis. Ciri-ciri fisik yang pertama, tubuh gemuk dan besar, leher besar, lengan panjang dan kuat, serta kaki pendek dan tidak berekor. Yang kedua, rambut diselimuti rambut panjang dan kusut berwarna merah kecoklatan. Yang ketiga, kepala. Ukuran kepala besar dan ditutupi rambut. Yang keempat, pipi. Orangutan jantan dewasa memiliki jaringan lemak di wajah yang membentuk bantalan pipi yang lebar. Yang kelima, suara. Memiliki jakun yang dapat digelembung untuk menghasilkan suara keras. Dan yang terakhir, perilaku cenderung soliter, terutama jantan dewasa. Habitat dan populasi. Orangutan Kalimantan hidup di hutan hujan tropis, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi atau pegunungan. Namun, populasi orangutan di Kalimantan Timur terus menghadapi tekanan. Diperkirakan hanya sekitar kurang lebih 4.800 individu yang tersisa di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagian besar populasi orangutan justru ditemukan di luar kawasan konservasi, seperti di area pertambangan, perkebunan, kelapa sawit, hutan produksi, dan bahkan pemukiman. Ancamannya yang pertama, deforestasi, pembukaan lahan hutan secara masif untuk perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan industri kayu. Yang kedua, kebakaran hutan. Kebakaran yang sering terjadi menghancurkan habitat mereka dan sumber makanan. Yang ketiga, fragmentasi habitat. Hutan yang terpecah-pecah menyebabkan populasi orangutan terisolasi dan sulit berkembang biak. Dan yang terakhir, konflik manusia dan orangutan. Orangutan yang kehilangan habitat seringkali masuk ke pemukiman dan perkebunan untuk mencari makan, yang berujung pada konflik dengan manusia. Terakhir, upaya konservasi. Pertama, edukasi dan penyuluhan. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya orangutan dan peran mereka dalam ekosistem. Yang kedua, perlindungan hukum. Orangutan dilindungi oleh undang-undang. Dan yang terakhir, pelepas liaran dan rehabilitas. Lembaga seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan dan Centre for Orangutan Protection bersama dengan KPHP Kelinjau aktif dalam upaya rehabilitas dan pelepas liaran orangutan sitaan ke habitat alami yang aman. Dan yang terakhir, saya akan membacakan jurnal ilmiah orangutan yang berjudul Estimasi Populasi Orangutan Kalimantan berdasarkan sarang di kawasan konsesi PT Alam Sukses Lestari Kalimantan Tengah, yang diunggah oleh Fahutan Unmul Samarinda. Orangutan Kalimantan terbagi menjadi 3 subspesies, di antaranya Pongo
Pygmaeus wurmbi yang berada di Kalimantan Tengah. Keberadaan orangutan di habitatnya berperan penting dalam pengelolaan hutan lestari secara berkelanjutan. Orangutan berperan dalam konservasi perlindungan spesies lain dan menjaga keseimbangan ekosistem. Penelitian ini bertujuan menguraikan penjelasan sarang P. pygmaeus wurmbi, mengetahui keberadaan sarang, dan menaksir estimasi jumlah individu dari populasi P. pygmaeus wurmbi. Berdasarkan temuan sarang di kawasan konsesi PT Alam Sukses Lestari Barito Timur, Kalimantan Tengah, dalam penelitian ini menggunakan metode transek garis. Terdapat 41 sarang orangutan yang ditemukan. Tinggi pohon sarang, tinggi sarang, diameter pohon setinggi dada, kelas sarang, posisi sarang, jumlah sarang yang ditemukan, panjang jalur transek, jarak sarang ke jalur, koordinat sarang, dan jenis pohon sarang merupakan parameter yang diamati. Hasil rata-rata tinggi pohon sarang seluruh transek adalah 10,9 meter dengan rata-rata tinggi sarang 7,5 meter dan diameter rata-rata sekitar 16,5 meter. Sarang kelas C dan D adalah kelas sarang yang ditemukan dalam penelitian ini, dan sarang posisi 1 menjadi dominan ditemukan. Pohon tempat bersarang orangutan terdiri dari 15 jenis pohon yang didominasi oleh jenis Bintagor dari famili Calopillaceae. Sebagai pohon tempat bersarangnya orangutan, lokasi penelitian ini berada di kawasan konsesi PT Alam Sukses Lestari, Barito Timur, Kalimantan Tengah seluas 19.060 hektar. Panjang total garis transek dari 8 jalur transek adalah 5.686 km. Populasi keberadaan orangutan di PT Alam Sukses Lestari didapat 0,3 individu atau kilometer kuadrat, atau satu individu memerlukan 0,936 km kuadrat, dengan jumlah perkiraan populasi 65 individu berdasarkan perhitungan sarang yang ditemukan. Segitu saja penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.